pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih kau berkati aku. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Ku memujimu selalu. Pikiranku, ucapanku, perbuatanku, biarlah selalu senangkanmu, Yesus Tuhanku. Hai adik-adik, apa kabar? Bertemu lagi di hari Minggu ini dalam kebaktian online dengan Kak Indri dan Kak Karina. Apa kabar Kak? Sehat? Puji Tuhan, sehat Kak Indri. Iya. Kakak harap adik-adik di rumah juga semuanya tetap sehat. Dan hari ini kita siap untuk memuji Tuhan. Kita akan melakukan ibadah online lagi. Yuk, sebagai lagu pembukaan, kakak ajak adik-adik itu berdiri. Kita nyanyikan lagu. Mari kita bersukaria. Yuk adik-adik sambil berdiri ya. Adik-adik, sebelum kita melanjutkan ibadah kita hari ini, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, selamat pagi. Selamat pagi. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kalau hari ini Tuhan masih mengizinkan kami untuk mengikuti ibadah online. Walaupun kami harus beribadah di rumah kami masing-masing. Kiranya Tuhan selalu memimpin dan menyertai hidup kami. Tuhan pimpin kebaktian ini dari awal sampai selesai. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya adik-adik, sampai hari ini kita masih tetap di dalam pandemi COVID ya kakak. Iya betul Kak Indri. Justru kabarnya kan sekarang malah tambah lagi ya kak ya. Makanya kita harus hati-hati Kak Indri. Kita nggak usah takut ya Kak Indri. Iya, betul. Karena ada Tuhan ya. Jadi apapun keadaannya, apapun yang terjadi di dalam hidup kita, Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita. Karena apakah kasih Tuhan selalu ada di hati kita, tidak berubah ya Kak Indri ya. Tidak pernah meninggalkan kita. Nah, seperti lagu pujian kita yang akan kita nyanyikan, biarpun gunung-gunung beranjak, tapi kasih Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Ya adik-adik, kita nyanyikan sambil berdiri ya. Ada gerakannya ya kak ya? Iya, adik semua ikutin ya gerakannya ya. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, namun kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Biarpun gunung-gunung beranjak
kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku. Biarpun gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, namun kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Biarpun gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, namun kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku. Tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku. Nah, adik-adik, sebentar lagi kita mau mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelumnya kita mau menyanyikan satu buah lagu dulu ya. Yesus sayang padaku. Yesus sayang padaku, hati tak mengajakku, meskipun kecil lemah, aku ini miliknya. Yesus Tuhanku, sayang Selamat pagi adik-adik semua. Apakah adik-adik sudah siap mendengarkan cerita firman Tuhan? Sudah duduk dengan rapih ya? Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau berdoa dulu. Kita mau lipat tangan kita mau tutup mata kita berdoa. Yuk kita berdoa. Tuhan Yesus, sebentar lagi kami mau mendengarkan cerita tentang firman Tuhan. Tolong hati dan pikiran kami supaya kami boleh mengerti firman-Mu Tuhan. Tuhan tolong juga berikan kami hikmat supaya boleh bercerita dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, siapa yang masih ingat kalau Bapak Abraham itu mempunyai anak namanya siapa ya? Ayo, siapa yang masih ingat? Namanya siapa? Iya betul, namanya Ishak. Bapak Abraham ini mempunyai anak, namanya Ishak. Hari ini Kawike mau cerita. Judul ceritanya, keturunan Ishak adalah Esau dan Yakub. Diambil dari Alkitab. Cerita hari ini dari Kejadian 25 ayat 19 sampai 28 dan pasal 26 ayat 4 sampai 5. Bapak Ishak ini mempunyai seorang istri namanya Ribkah, Ibu Ribkah. Bapak Ishak dan Ibu Ribkah ini sudah lama sekali mereka menikah, sudah bertahun-tahun lamanya. Tapi belum mempunyai anak. Meskipun mereka belum mempunyai anak, tidak membuat Bapak Ishak mudah menyerah atau kecewa gitu ya.
Enggak. Pada suatu hari, Bapak Ishak berdoa kepada Tuhan. Bapak Ishak berdoa kepada Tuhan agar Tuhan bisa memberikan istrinya seorang anak. Bapak Ishak mengingat ada janji Tuhan yang pernah diberikan kepada ayahnya Bapak Abraham, bahwa keturunannya akan banyak sekali seperti bintang-bintang di langit. Kemudian Tuhan Allah mengabulkan permintaan Ishak sehingga akhirnya Ibu Ribkah mengandung. Nah, sejak dalam kandungan, anaknya itu saling bertolak-tolak di dalam rahimnya. Jadi bayi dalam perutnya itu saling bergerak ya, saling dorong-dorong gitu. Sehingga Ibu Ribkah berkata dalam hatinya, kenapa hal ini harus terjadi pada diriku? Mungkin Ibu Ribkah merasa sangat kesakitan ya, dan berpikir, aduh, apakah nanti anaknya akan bermusuhan? Dia tidak tahu, Ibu Ribkah tidak tahu kalau sebenarnya dia tuh mengandung anak kembar. Anak kembar itu apa sih? Ada 2 orang anak ya di dalam perutnya. Lalu Ibu Ribkah meminta petunjuk kepada Tuhan. Maka Tuhan berfirman kepada Ibu Ribkah, ada 2 bangsa di dalam kandunganmu. 2 suku bangsa akan lahir dari dalam rahimmu. Suku bangsa yang satu akan lebih kuat dari suku bangsa yang satunya lagi. Anak yang tua akan menjadi hamba dari adiknya. Dan kemudian Ribkah melahirkan anak kembar. 2 orang anak lahir, anak laki-laki. Anak pertama kulitnya warna merah, kulitnya merah. Seluruh tubuhnya seperti jubah berbulu dan diberi nama Esau. Anak kedua tangannya memegang tumit Esau, kakaknya, dan diberi nama Yakub. Ishak berumur 60 tahun ketika anak-anaknya lahir. Kedua anak itu kemudian bertambah besar. Esau menjadi seorang yang pandai berburu, menangkap hewan liar di hutan, dan suka tinggal di padang. Sementara Yakub adiknya seorang yang tenang, suka tinggal di kemah. Bapak Ishak ini sayang kepada Esau karena Bapak Ishak suka makan daging buruan. Sedangkan Ibu Ribkah sayang kepada Yakub karena Yakub suka membantunya di kemah. Janji Tuhan betul-betul digenapi ya kepada Bapak Ishak. Adik-adik, Tuhan tidak pernah melupakan janjinya kepada umatnya. Kita semua adalah anak-anak yang dikasihi Tuhan. Tuhan juga memberikan janjinya kepada kita bahwa Tuhan akan selalu menyertai, menjaga, dan memberkati kita. Yang perlu kita lakukan adalah percaya kepada janji Tuhan. Ingatlah bahwa janji Tuhan itu lewat firman-Nya. Dengan sering baca firman Tuhan dan selalu berdoa kepada Tuhan. Percayalah, Tuhan mendengar doa adik-adik dan akan memberikan yang terbaik sesuai dengan waktunya Tuhan. Sekian cerita hari ini adik-adik. Tuhan Yesus memberkati adik-adik semua dan keluarga adik-adik juga. Selamat hari Minggu. Tuhan memberkati. Tuhan cinta dan selalu menyayangi adik-adik semua. Nah, adik-adik, sekarang kita mau memberikan persembahan. Adik-adik bisa memberikan persembahan ini melalui amplop ya, nanti atau celengan Kak Indri ya. Kita bisa nanti kalau sudah bisa ke gereja, bisa kita bawa ke gereja adik-adik, atau juga bisa minta tolong mama papa transfer ke rekening di gereja. Ya adik-adik ya, tapi sebelumnya kita mau nyanyi dulu ya, kita membawakan persembahan, kita nyanyikan lagu Bersyukur Bersyukur.
Tuhan Yesus, terima kasih. Kalau hari ini kami boleh memberikan sedikit milik kami. Tuhan Yesus, ajarkan kami dapat memberikan persembahan dengan sungguh-sungguh dan tulus hati. Tuhan, berkatilah persembahan kami, berkati juga orang tua kami. Terima kasih Tuhan. Dengar doa kami yang kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah adik-adik, sebelum kita mengakhiri ibadah kita hari ini, kita harus selalu ingat bahwa Tuhan Yesus selalu mengasihi kita. Ya, jadi adik-adik dan kakak juga, kita juga harus selalu mengasihi dan mencintai Tuhan Yesus. Kita akan nyanyikan lagu I Love Jesus yang berarti saya cinta Yesus. Yuk sambil berdiri ya. Adik-adik, sebelum kita mengakhiri ibadah kita, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kalau kami sudah selesai mengikuti ibadah online. Kiranya Tuhan selalu memberkati kami dan menyertai kami dalam kehidupan masing-masing. Terima kasih Tuhan. Kami mengakhiri ibadah ini dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa. Adik-adik, jangan lupa kita harus tetap menjaga dan mengikuti protokol kesehatan ya. Dan adik-adik jangan lupa juga memakai masker. Adik-adik, sampai jumpa minggu-minggu yang akan datang. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati. Dadah adik-adik.
Ulangan 8 ayat 2. Segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu jika engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Bapa, terima kasih untuk hari